Siapa berani susul Brandon Salim ke pelaminan? Hari ini adalah Aktor Brandon Salim buktikan diri pria sejati. Tak perlu banyak kata apalagi cerita. Diam-diam putra aktor senior Ferry Salim resmi ke pelaminan, menikahi kekasihnya di Kahimawan akhir pekan kemarin. Ya, nyaris tak pernah terendus media pamer mesra, Brandon dan Dika menikah secara senyap. Hanya dihadiri keluarga inti dan sahabat selebriti terdekat. Sejoli selebriti ini mengikat janji suci. Tayal, pernikahan Brandon dan Dika membuat publik terperangah. Bagaimana tidak? Tanpa banyak kata, apalagi bocorkan hari bahagia, ia justru diam-diam mendahului sahabatnya Al Ghazali dan Alisa Daguis ke pelaminan. Mungkin saat ini ku akan melepas masalah jangku. Dia tipe perempuan yang sangat suportif dan juga ngedorong gue banget gitu. Dia tuh bikin gue berapi-api, menyemangatin gue terus, jadi itu bikin gue happy. Wah, ternyata nih cewek tuh serius banget ya dan bener-bener cinta banget sama gue ya. Jadi kalau suatu hari gue beneran ngelamar dia, gue propose, udah pasti akan diterima. Diam-diam disalib nikah oleh sahabat dekatnya Brandon. Lantas bagaimana nasib pernikahan Al dan Alisa Daguis? Benarkah 2 bulan jelang hari bahagia Juni nanti, Al masih harap-harap cemas? Lantaran sang ayah Ahmad Dhani dan bundanya Maya Estianty masih belum sepakat soal konsep pernikahan. Aku senang dapat menantu Alisa ya gitu loh, karena dia amat sangat kayak Mas Irwan, jadi orangnya sangat detail dan sangat planner, jadi dia yang ngatur semuanya, kita cuma tinggal anak-anak maunya apa, Alama Alisa maunya apa, kita tinggal support aja gitu. Ya, pernikahan Al Ghazali dan Alisa Daguis Juni nanti terus dimatangkan. Lepas dari dinamika yang antara Maya dan Dhani, satu hal yang pasti, momen pernikahan Al dan Alisa bakal menyatukan kembali Dhani dan Maya. Bahkan kabarnya, Maya dan Mulan Jamila bakal kompak dampingi Al di pelaminan. Loh iya dong, namanya ibu kandungnya pasti mendampingi dong. Doain lancar ya Al sama Alisa. Dan seolah tak mau kalah dengan circle teman-teman dekatnya yang tengah bersiap ke pelaminan, Verrell Bramasta juga ikut-ikutan demam ingin buru-buru kawin. Setelah beberapa kali tertangkap jalan bareng Fujian, semalam Verrell terang-terangan panggil Fuji sebagai calon istri. Benarkah diam-diam hubungan Verrell dan Fuji sudah direstui kedua orang tua masing-masing? Saya bilang sekali lagi, untuk siapapun itu orangnya, yang penting bisa mendukung, saling mensupport, Verrellnya ngerasa nyaman, insya Allah saya dukung. Pemirsa Selepo News, pagi-pagi gini James pingin banget nyobain posenya dari Kim Sun Ho yang viral itu loh, kayak gini pemirsa ya. Gimana pemirsa, apakah James sudah mirip 1-10 berapa? Apa -1? Ya, nggak apa-apa deh, yang penting James bisa menghibur pemirsa Selepo News di pagi hari ini. Dan tadi kita sudah melihat ya kabar yang pastinya sangat membahagiakan kita semua ketika Brandon Salim sudah meresmikan statusnya, sudah menjadi suami, dan pasti yang menjadi pertanyaan, siapa nih di antara sahabat-sahabat Brandon Salim yang lain yang akan menyusul? Apakah Verrell Bramasta atau Al Ghazali? Sepertinya Al Ghazali ya dan Alisa ya, karena kan mereka bakal menikah di bulan Juni. Jadi semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar sampai dengan hari H. Kalau James Purpose sudah nih pemirsa ya.
Pagi hari ini James semangat banget untuk menyapa pemirsa Celeb On News. Tentunya James juga sudah menyiapkan kabar-kabar yang fresh dari berita selebriti Indonesia ya. Fresh from the oven. Dan salah satunya nih yang pemirsa akan lihat kabar dari Bunda Inul Daratista, ya, Ratu Dangdut Indonesia yang pastinya sangat konsisten banget pemirsa, konsisten karirnya dan konsisten untuk memaintain ART-nya karena banyak banget. Tapi ternyata juga bukan Mbak Inul aja, karena masih banyak yang lain seperti Raffi dan juga pastinya Kak Nia Ramadhani. Yuk kita intip bareng-bareng pemirsa ya. Gimana sih mereka dengan keseharian di rumah yang besar itu dan ditemani oleh ART yang banyak. Apakah Jun bisa ikut bantuin mereka? Kita intip bareng-bareng ya pemirsa kabarnya. Ini dia. Punya putra semata wayang, Inul Daratista pekerjakan ART segudang. Punya rumah mewah dan besar di kawasan Pondok Indah, membuat Inul Daratista tak cukup jika punya satu asisten rumah tangga atau ART. Kesibukannya di dunia entertain membuat Inul tak punya cukup waktu mengurus rumahnya yang besar. Tak heran jika istri Adam Suseno itu sampai mempekerjakan 12 ART. Semua ART tersebut punya job desk masing-masing. Ini tuh ceritanya aku mau bikin sesuatu, ngajarin si mbak-mbak di rumah biar nanti kalau udah nggak ikut aku mereka bisa berkarya. Ini buat Mbak Rohma dan juga Mbak Citra yang video. Nih. Nah, nih makan. Ya, makasih ya Bu Ratu. Enak ya, bosnya yang masak, kamu yang makan. Happy. Makasih ya Bu. Iya. Selain mengurus rumah, ada juga ART yang khusus mengurus keperluan pribadi anak semata wayangnya Yusuf Ivander. Apalagi sejak kecil, Ivan hobi mengkoleksi mainan Nerf dan Lego yang koleksinya kini tersimpan rapi dalam satu kamar khusus. Dan salah satu ART-nya ada yang bertugas membersihkan mainan tersebut. Ini dia koleksi mainan Nerf-nya aja banyak banget nih. Tuh, dia punya, anak saya punya koleksi banyak banget. Tempat mainan semua tuh, dia koleksi tas banyak juga tuh. Cuman ini nggak ditempatin, jadi dia mau tidur kalau ada teman-temannya tidur di sini. Menariknya seluruh ART Inul betah bekerja dengan Inul. Fasilitas lain yang mereka dapatkan seperti makan dan biaya berobat, sampai umroh gratis. Untuk urusan kamar ART-nya pun, Inul juga memberikan fasilitas lengkap bak kamar hotel. Asisten saya tempat tidurnya juga sama. Aku kemarin berangkatin umroh 2 orang. Udah pulang. Sekarang aku berangkatin umroh 4 orang. Jadi total 6 orang. Tapi yang 4 orang bareng sama aku. Apa yang dilakukan Inul rupanya juga dilakukan oleh beberapa artis lainnya. Lihat saja pasangan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang memiliki 20 asisten rumah tangga. Begitupun Nia Ramadhani, istri pengusaha Ardi Bakri itu juga mempekerjakan 16 asisten rumah tangga. Ada bonus terbesar yang pernah lu terima apa? Iya, jangan kita kan kepo loh. Di sini kan setiap ulang tahun gitu kan dapat gaji. Satu kali. Wow. Jadi gaji tiap bulan selama tahun terus ada THR sama kalau pas lagi ulang tahun di bulannya. Guys, udah pada nonton Doctor Strange belum? Belum. Gue kan si Rafa tuh pengen nonton, dia mau nemenin nggak? Berapa orang, Mbak? Apa semuanya aja? Ya udah deh. Kalau nggak semuanya aja. Nanti di booking Pak. Ya udah nanti di booking aja satu bioskop temenin Rahatan. Habis terang, datanglah gelap, habis beramal, Ricis malah kena palak. Duit memang bukan segalanya, tapi siapa yang gak mau duit, pasti gak ada kan? Soalnya punya uang, apalagi banyak, tetap lebih nikmat. Lagi puyeng, lagi gabut, bahkan lagi sedih pun masih mendingan dibanding yang tongpes, alias kantong kempes. Lihat saja Ria Ricis. Lagi pusing, lagi sedih karena putrinya lagi sama mantan suami. Lagi gabut juga, masih aja bisa ketawa. Malah random jalan-jalan ke sebuah mall di Jakarta Selatan dan langsung beli lukisan.
Aku mau bikin foto aku sama anak aku. Berapa lama nunggunya Om? 1 hari, 2 hari. 1 hari? Iya. 1 jam nggak bisa? 100, 200, 300, 400. Oke, besok ya Om. Oke, aku tinggal ya. Kasih Om. Tanpa mikir, tanpa lihat berapa uang yang keluar dari tas, tanpa nawar pula. Menang banyak nih pelukis. Belum genap 10 menit menginjakan kaki di mall itu, jutaan rupiah sudah keluar. Jiwa mentraktirnya masih meronta. Dan kali ini, sekelompok karyawan toko yang lagi istirahat makan siang yang ketiban duren. Bu, aku yang bayar. Simpan aja duitnya. Bukan. Beli yang banyak Kak, beli yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5 Bang. 5 orang. Nggak usah dibayar lagi ya. Nggak kurang kan? Ini Nggak apa-apa, lebihnya buat makan. Sudah banyak yang ditraktir, sudah banyak pula senyum girang, tapi gabut belum hilang. Ricis ingin mengisinya dengan jalan-jalan, keliling-keliling dengan bajai. Tapi justru disinilah insiden datang. Saat mau naik bajai, ia didatangi beberapa orang yang meminta uang dengan nada memaksa. Ya, begitulah dunia. Habis beramal, malah kena pala. Tadi ada yang bilang minta duit, itu aku takut tahu. Dia ada preman ya Om. Berdasarkan pengalaman katanya kita mau lebih selektif, lebih hati-hati. Oci Rosdiana jajan receh dan makanan sehat ala Arifin Putra. Siapa sih yang tak suka bakso? Makanan berkuah berisi daging olahan berbentuk bulat itu memang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tak terkecuali para artis. Salah satunya Oci Rosdiana, pemain sinetron ini, mengaku doyan banget ke bakso dan sering jajan bakso di lokasi syuting. Sekarang aku mau jajan bakso karena di situ ada stand bakso. Kita mau racik-racik bakso ya. Bakso makanan yang paling mantul, apalagi ini habis hujan. Bang, beli ya Bang. Wow. 1 porsi ya. Sambal harus. Kecap sedikit aja. Yang enak yang pedas. Kita udah selesai meracik baksonya, yang penting pakai sambal. And I wonder if it's sweet, so I'll eat, 'cause I deserve to give myself. Ya, makan bakso memang gak afdol kalau tidak pakai sambal. Dan Oci rupanya doyan pedas. Selain itu, wanita yang baru saja menikah dengan Lutfi Arif Februari lalu itu mengaku tak takut gemuk gara-gara kegemarannya ini. Kebetulan aku lagi nggak diet sih, jadi makan apapun yang aku mau asalkan bahagia. So all my feelings taste like tender playful joy. My mind just Berbeda dengan Arifin Putra, lawan main Oci di sebuah sinetron itu justru sangat menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat. Walaupun hal itu sangat sulit dilakukan di lokasi syuting. Kalau misalnya yang mau bangun otot atau apa gitu, biasanya yang dikurangin tuh lemak sama dibanyakin protein. Nah, protein di sini adanya di mana sih gitu kan? Idealnya sih ayam bakar, tapi kalau adanya ayam goreng ya nggak apa-apa juga. Kedua, kan pasti selalu ada telur nih. Nah, telur itu penting banget karena itu sumber protein yang paling bagus yang ada di luar sana. Gitulah kurang lebih. Kalau misalnya di lokasi mau makan sehat, ya kita usahakan yang terbaik. Hobi motoran, selfie kitty touring naik motor gede. Mengendarai motor gede adalah hobi yang didominasi kaum pria dengan badan besar dan mempunyai wajah yang maco. Jangan salah, Macan alias Mama Cantik pun tak mau kalah juga loh dari para pria. Ya, selfie kitty ternyata juga hobi mengendarai motor gede dengan memakai kebaya dalam rangka menyambut Hari Kartini kemarin.
Ia bersama geng motornya touring mengendarai moge ke Jakarta. Selamat pagi pemirsa. Toran memperingati Hari Kartini, tapi kebetulan banget nih hari ini juga hari ulang tahunku pemirsa, ya ampun. Hari Kartini itu harus beda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita bisa merayakannya dengan apapun. Misalnya dengan motoran bareng-bareng sama teman-teman kita. Meski berkebaya, selfie tak kalah lincah dengan para pria saat di atas mogenya. Apalagi di hari itu, selfie ternyata berulang tahun yang ke-32. Nah, jadi hari ini memang spesial banget, selain membangun Hari Kartini, tapi ulang tahunku juga dirayain gitu aja sama teman-teman dekat. Panjang umur, selfie, sehat selalu, berkah, hari yang makin maju, banyak rezekinya, amin. Urusan naik motor nggak kalah dengan pria. Namun urusan jodoh, dirinya masih menimbang-nimbang. Setelah bercerai dari Rangga Ilham Suseno, ia masih belum menemukan siapa yang pantas untuk menjadi ayah sambung untuk anak semata wayangnya Abizar Kavin Suseno. Siapa yang pantas? Ya, kalau pengen punya pendamping udah pasti dong. Aku kan masih muda, masih ingin bisa pengen keluarga lagi, gitu. Keluarga lagi. Berdasarkan pengalaman katanya kita mau lebih selektif, lebih hati-hati. Nah, itu karena aku udah punya anak, yang pasti harus tanggung jawab. Kedua, sayang juga sama anak, jangan cuma sama emaknya doang. Mudah-mudahan kedepannya bisa dipertemukan dengan seseorang yang aku inginkan. Yang aku butuhkan, cinta apa adanya aku pilih. Aduh, pemirsa pagi-pagi kayak gini lihat Oci makan bakso. Aduh, fokusnya justru memang ke manisnya dari Oci ya, manis banget. Apalagi baksonya juga pemirsa itu, waduh enak banget. Jadi bawaannya pingin buru-buru sarapan nih pemirsa ya. Tapi Jim juga pastinya nggak hilang fokus di saat tadi melihat selfie Kitty dan juga ada Deswita yang walaupun memang sudah menyandang status macan alias mama cantik, tapi jiwanya masih jiwa muda banget, slay banget pemirsa. Dan James jujur ya, pengen banget ngajakin mereka motoran bareng. Bisa nggak ya kira-kira? Pemirsa Level News gak berasa nih sudah setengah jam. James menemani pemirsa semua di rumah. Jangan lupa saksikan Road to Kilo Raya hari Rabu 23 April pukul 9 malam hanya di MNC TV. Dan James Purba nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan pemirsa untuk saksikan Slap On News setiap hari di jam yang sama bersama James Purba. Only on MNC TV, selalu di hati. Have a nice day. Bye-bye.